Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhatullah wa talibat. Kaifa halukum? Khair alhamdulillah. Atamanna antakunu fi halin jayyidin. Alhamdulillah ana khair aidan. Baik ya, pada kesempatan hari ini kita lanjut materi logika. Setelah kita mempelajari proposisi, oposisi, hari ini kita masuk pada penalaran langsung. Au fil lughah al-arabiyah ya al-istidlal al-mubasyarah. Nah, penalaran langsung ini penalaran yang seperti apa? Mari kita lanjut pada pengertian. Penalaran, penyimpulan. Nah, sering ya, selain menggunakan istilah penalaran, biasanya itu menggunakan istilah penyimpulan. Penalaran, penyimpulan, atau pengambilan keputusan merupakan proses berpikir dalam menarik ke sebuah kesimpulan. Penalaran langsung merupakan jenis penalaran premisnya terdiri satu putusan atau premisnya langsung digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, dalam penalaran langsung ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang salah satunya itu ada oposisi. Ini bagian-bagian dari penalaran langsung. Yang pertama ada oposisi, konversi, obversi, kontraposisi, dan inversi. Jadi dalam penalaran langsung ini mencakup kelima pokok pembahasan ini. Adapun untuk materi pertama, yaitu oposisi, ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan di materi sebelumnya. Jadi di sini tidak kita bahas lagi ya, karena sudah selesai di materi sebelumnya. Baik, kita lanjut pada yang kedua, yakni konversi. Nah, ini ya oposisi. Oposisi ini tidak kita bahas lagi karena sudah kita bahas pertemuan yang lalu, hukum-hukumnya juga sudah jelas kemarin. Kemudian kita masuk ke konversi. Apa sih pengertian dari konversi? Konversi merupakan sebuah pembalikan dengan mudah. Ya, mengapa dengan mudah? Karena ini yang paling sederhana, hanya membolak-balik. Yakni urutan term subjek atau dengan simbol S dan term predikat atau dengan simbol P, tanpa mengubah kebenaran dari proposisi tersebut. Misalnya proposisi A dan I. Contoh ya, semua ayam adalah unggas, sebagian unggas adalah ayam. Nah, pembalikannya seperti itu. S-nya mana? S-nya itu kan ini ya, semua ayam. Nah, unggas ini menjadi predikat. Kemudian ketika dibalik, dalam hukum konversi, ini kalau dari proposisi A ke proposisi I, ini nanti di sini menjadi sebagian. Nah, jadi sebagian unggas adalah ayam. P-nya dibalik dan S-nya dibalik. Jadi yang awalnya S dan P menjadi P dan S. Adapun hukumnya seperti ini. Jadi premis A, semua subjek adalah predikat. I, sebagian P adalah S. Seperti tadi ya, semua ayam adalah unggas, menjadi sebagian unggas adalah ayam. Kemudian kita masuk pada premis E, semua S bukan P. Jadi semua subjek adalah bukan P. Ini dengan premis E, dengan konversi E, sama dengan semua P adalah bukan S. Ini juga hanya dibalik, sifatnya merupakan pembalikan. Sebagaimana pengertian dari konversi tadi. Sebagian S adalah P untuk I ya, proposisi I. Sebagian P adalah S. Dan untuk yang O, sebagian S bukan P, tidak ada konjugasi yang valid. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni obversi. Obversi merupakan proses perubahan dengan menyangkal lawan dari satu proposisi afirmatif. Misalnya apa? Semua guru adalah manusia A.
menjadi semua guru adalah bukan non-manusia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dalam logika itu adanya iya dan non-iya. Misalnya manusia dan non-manusia, kursi dan non-kursi, pintu dan non-pintu. Seperti itu ya. Jadi di sini menyangkal lawan dari satu proposisi afirmatif. Hukumnya premis di sini disebut sebagai obverten. A. Semua S adalah P. Semua subjek adalah predikat. Konklusi atau obverse di sini. E. Semua S bukan non P. Tadi ya contohnya. Adapun hukum obversi yaitu A. Semua S adalah P. Sebagaimana contoh tadi ya. Semua guru adalah manusia. Menjadi semua S adalah bukan non-P. Berarti semua guru adalah bukan non-manusia. Seperti itu ya, kita cross check kembali. Nah ya. Kemudian E. Semua S bukan P. Dan A. Semua S adalah non-P. I. Sebagian S adalah P. O. Sebagian S adalah bukan non-P. O sebagian S bukan P dan I sebagian S adalah non-P. Jadi di sini dalam logika itu hanya mengenal iya dan non-iya. Seperti itu. Nah, ini contohnya tadi ya yang ada di poin A dan E. Kemudian yang ketiga kontraposisi. Afwan ya, yang keempat yakni kontraposisi. Kontraposisi merupakan penalaran langsung yang dilakukan dengan menukar posisi S dan P yang telah dinegasikan terlebih dahulu. Jadi kalau tadi yang kedua ya, versi tadi kan hanya pembalikan saja. Kemudian untuk kontraposisi ini menukar posisinya. Misalnya apa? Contoh, semua guru adalah manusia. Ini A. Menjadi semua non-manusia adalah non-guru. Nah, jadi di sini kan kelihatan posisinya ini dirubah terlebih dahulu. Dari S dan P menjadi non-P dan non-S. Nah, hukumnya ya ini premis A. Semua S adalah P. Konklusi atau kontrapositif, semua non-P adalah non-S. Kemudian untuk E, semua S bukan P. O, semua non-P adalah non-S. Sebagian S adalah P dan kontrapositifnya tidak memiliki kontraposisi. Sebagian S bukan P dan O sebagian non-P adalah non-S. Nah, ini hukum-hukumnya. Silakan nanti dikembangkan sendiri. Kemudian yang terakhir yakni inversi. Inversi merupakan penalaran langsung dengan menegasikan subjek proposisi premis dan menegasikan atau tidak menegasikan predikat proposisi premis. Contohnya, semua dosen adalah magister. Ini A. Inversi penuh. Kalau penuh ya berarti kan sebagian non-dosen. Jadi ini dari S dan P-nya ini dinegasikan. Sebagian non-dosen adalah non-magister, ini I. Adapun inversi sebagian, ya ini sebagian non-dosen adalah magister, karena ini sifatnya sebagian. Jadi bisa non-dosen adalah magister. Adapun rumusnya atau hukumnya, A. Semua S adalah P. I. Ini mencakup dua ya, semua non-S adalah non-P. Ini untuk yang penuh. Kemudian yang kedua ya ini sebagian S ini maksudnya ya adalah non-P. Afwan ini bisa diganti sebagian S adalah non-P. Kemudian E, semua S bukan P. O, sebagian non-S adalah bukan non-P. Dan O, sebagian non-S adalah bukan P. I, sebagian S atau subjek adalah P. Dan
Ini tidak dapat diinversi. Inversinya ini tidak bisa. Kemudian untuk O sebagian S bukan P. Ini tidak dapat diinversi juga. Jadi, inti dari penarikan kesimpulan langsung atau penalaan langsung ini mencakup 5 pokok pembahasan. Nah, ini memiliki rumus-rumusnya tersendiri. Jadi bisa dikembangkan dan diberikan contoh tersendiri. Qad intaha minni, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.